Komisi 1 DPRD Banjarmasin melakukan rapat dengar pendapat dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Budaya Pemuda Olahraga Wan Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jelang tengah hari Selasa 4 Januari 2022. Rapat dengar pendapat ini membahas tentang insiden perkelahian yang terjadi di Kafe Pondok Party yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah. Komisi 1 DPRD Banjarmasin melakukan rapat dengar pendapat dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Budaya Pemuda Olahraga Wan Pariwisata, serta Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jelang tengah hari Selasa 4 Januari 2022. Rapat dengar pendapat membahas insiden perkelahian jelang akhir tahun 2021 lalu di KP Pondok Party yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah. Oleh karenanya, tadi saya dengar juga Pak Saud memberikan tanggapan dan masukan bahwa Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir Wetakuni Prima TV usai rapat membedakan bila peserta rapat kadang mengetahui pemilik maupun izin dari KP Pondok Party tersebut, sehingga pertemuan ini kadang bisa mengambil kesimpulan lantaran harus diketahui dulu pemiliknya supaya nantinya bisa dilakukan pembinaan termasuk terkait permasalahan perizinan KP tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini pun sangat menyayangkan bila instansi terkait kadang mengetahui KP yang memiliki izin maupun yang kada berizin di kota Seribu Sungai ini. Bisa melakukan sesuatu kesimpulan buat teman-teman dinas tadi, cuman kita harapkan dicari dulu siapa pemiliknya supaya bisa dibina, karena memang perlu dibina dalam hal perizinan daripada KP tersebut. Tapi karena mereka belum tahu siapa pemiliknya, undang kita juga nggak bisa sampai kepada yang bersangkutan. Akhirnya tadi minus pemilik KP tidak bisa berhadir karena tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Saud Nathan Samosir menambahkan, penegakan perda kada bisa berjalan dengan baik lantaran kadadanya saling koordinasi dengan baik antara satu dinas dengan dinas lain. Bahkan ada sebagian KP, lounge, one restoran yang sudah berubah rangkaian THM lantaran kadada saling koordinasi antar dinas tersebut. Saud Nathan Samosir berharap seberatan pengusaha untuk selalu mematuhi Perda nomor 12 tahun 2016 tentang usaha hiburan malam supaya kota Seribu Sungai ini menjadi aman wan nyaman. Saran saya buat teman-teman yang punya usaha kafe atau restoran atau lounge, yang pertama tolong dong ikutin aturan main pemerintah. Satu. Yang kedua, untuk menjaga keamanan di tempat masing-masing supaya tidak terjadi perkelahian atau pembunuhan ataupun yang lainnya seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Itu sebenarnya tanggung jawab daripada pemilik kafe itu sendiri atau pemilik usaha itu.